subuh-subuh itu Mas, jam 3 itu. Ya berani modal nekat saya pulang dari Sumatera bawa anak masih umur 1 tahun. Ya, pulang saya dari Sumatera. Ada masalah. Dia gak mau kerja, terus anak saya kan makan apa gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak, aslinya suaminya Mbak itu orang mana? Jauh Mas, Sumatera. Ya semoga aja cepet nemu jodohnya Mas, doain. Amin, amin. Yang bisa terima apa adanya. Jodohnya bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel kita Bunga Desa, dimana kali ini kita akan menemani Mbak Vita mau mencuci baju di sungai. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti Mbak Vitanya. Untuk lokasi ini berada di Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember. Kebetulan di bulan ini lagi musim tembakau, apalagi Jember memang kota tembakau. Ya, para petaninya mayoritas menanam tembakau semua. Ini deh Mbak. Lestari alamku, lestari desaku. Oke sahabat Bunga Desa, ini jarak tempuhnya antara rumah dan sungai kira-kira 700 meter ini. Jauh, sehingga kalau mandi pulang ini bisa keringetan lagi ini. Ya, tidak terasa ditemani dengan pemandangan yang bagus. Alhamdulillah ternyata sudah sampai di sungai di mana Mbak Vitanya mau mencuci baju. Masya Allah, bagus banget nih. Airnya sangat jernih, lokasinya sejuk, bikin betah di sini. Yuk kita lanjut ikuti Mbak Vitanya. Oke sahabat Bunga Desa, kita sudah sampai di danau. Airnya sangat jernih, asri-asri. Nggak dingin airnya Mbak? Enggak, seger ini Mas. Oke sahabat Bunga Desa, airnya sangat jernih. Ini pengen mandi nih. Mbak Vita nih sudah cantik, rajin. Kok bisa ditinggal sama suaminya Mbak? Ya gitulah cowok Mas. Selalu kurang dan kurang bersyukur. Tapi kan nggak semua laki-laki kayak gitu Mbak. Iya paling Mas. Kurang apa ya Mas saya ya Mas, jadi janda. Nyuci sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri. Kan ada lagunya tuh Mbak. Gimana Mas? Makan. Masak, Nah masak itu. sendiri. Iya sama kayak itu Mbak. Ya semoga aja cepet nemu jodohnya Mas, doain. Amin, amin. Yang bisa terima apa adanya. Jodohnya bisa bertanggung jawab, bisa menerima anaknya Mbak. Amin. Emang Mbak tiap hari kesini mandinya ya? Iya Mas, masyarakat sini di sini ini ada tempat mandinya, kan masih tidak punya kamar mandi sendiri. Oh ini yang katanya Mbak bisa diminum airnya ini ya? Iya Mas. Selain diminum di sini juga bisa buat obat tampuh katanya Mas. Kalau gatal-gatal tuh ke sini Mas, mandi di sini. Iya iya. Kebanyakan. Bukan penyakit gitu ya Mbak? Iya. Ini kalau kemarau ya nggak habis airnya. Enggak Mas, meskipun sungai sebelah itu banjir, Ya. nggak nyatu sama di sini airnya sampai ke belakang sana, tetap jernih. Nggak bisa. Beda ya? Iya. Kalau boleh tahu
ini namanya sungai apa ini, Mbak? Sungai Tawar, Mas. Sungai Tawar. Iya. Ini ada ikan juga di sini, Mbak? Ada, Mas. Oh, nanti Mbak kalau mandi tuh ke depan itu ya? Iya. Bisa berenang nanti ke depan ya? Iya, langoy, Mas. Oh, enak itu. Mbak, mau saya kasih buku? Gimana? Mbak mau saya kasih buku? Buku apa, Mas? Buku nikah, Mbak. Ya mungkin mau, Mbak. Habisnya saya nggak tega dengan Mbak. Sudah cantik, tapi kok janda gitu, Mbak. Gimana ya, Mas ya? Gak tahu yang mau ngomong saya. Itu lagi, Mbak. Di lehernya Mbak itu kan ada tai lalat. Waduh, bikin ingat mantan saya, Mbak. Mantan, Mas? Oh, Iya, mantannya sampean punya tai lalat ya, Mas? Iya dulu, Mbak. Terus saya diputusin belum sempat kawin, Mbak. Ya sama kayak Mbak ini, ada tai lalatnya juga. Itu cuciannya banyak, Mbak? Enggak, 1 kali pakai ini langsung cuci, Mas, biar gak numpuk. Oh, tak kira baju satu pring di badan, Mbak. Mati rasa indah ngomong. Dari rumah, Pak? Enak, Mbak, suaranya. Kapan-kapan dah ke dapur rekaman, Mbak. Tak temenin, Mbak. Ini di sini memang sepi ya, Mbak? Iya, Mas. Kayak hatinya saya. Kosong ya, sepi ya. Selama Mbak mandi di sini, nggak pernah ada orang ngintip di sini. Ya, anak ada hidung belang itu, Mas. Nah, itu nggak tega lihatnya. Nggak ada yang ngintip. Sepi di sini, Mbak. Nggak Iya. takut tak? Enggak, sudah terbiasa. Ini saya aja merinding, Mbak. Ini ada di sebelahnya sama ya, Mas. Nggak tahu merinding apa karena Mbak ini. Ini Mbaknya lanjut mau mandi nih. Iya, Mas. Terus gimana ada kami? Masa mau mandi? Ya, nunggu di atas sampean, Mas. Masa mau di atas ya? Ya mandi sama baju dan Mbak. Dengan lihat Mbaknya mandi di masa boleh tak mandi ke depan dua? Boleh, dapur sudah ada apa-apa, Mas. Alang gue itu. Iya. Maaf ya Mbak, mungkin pertanyaan saya selanjutnya nih mungkin membuat Mbak hatinya tersentuh. Saya cuma pengen tahu perceraiannya Mbak itu gimana kok bisa terjadi gitu Mbak? Bisa diceritakan ya? Aslinya kalau cerita masa lalu itu kan privacy ya, Mas. Iya, iya. Tapi saya mau ceritakan buat pembelajaran buat anak-anak sekarang, pembelajaran buat sampean yang masih belum nikah. Saya kan nikah muda. Iya, Dan kemauannya saya sendiri sih. iya. Sama orang tua juga kan nggak direstuin dulu. Jadi saya yang ngotot. Mungkin kan pikiran masih labil. Iya. Jadi mau nggak mau kan, ya mau gimana lagi, kayak orang tua yang ngejalinin kan saya. Ya memang sih restu orang tua itu nomor 1. Saya sudah ngalamin sendiri. Tanpa restu orang tua, hubungan nggak akan selamanya gitu kan ya, Mas ya. Jadi saya ditinggal sama bukan ditinggal sih, saya emang yang ninggalin. Gimana gak mau ninggalin, saya udah punya anak, dia gak mau kerja, terus anak saya kan makan apa gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak, aslinya suaminya Mbak itu orang mana? Jauh, Mas, Sumatera.
Ya akhirnya cerai itu saya dulu kan pulang ke sini. Iya. Terus emang mantan suami saya ini ngajak pindah ke rumahnya sendiri di Sumatera, Di Sumatera kan? gitu Iya. Jadi saya nyoba kuat-kuatin, semoga aja dengan pindahnya ikut suami ke Sumatera, kampungnya iya. bisa berubah, bisa lebih dewasa, bisa bertanggung jawab. Iya. Tapi pas nyampe di jauh sana, nyampe ke Sumatera bawa anak, ternyata saya diterlantarkan, Mas. Di sana Mbak ditelantarkan di Sumatera ya? Iya. Berarti Mbak ini sudah nekat ikut suami ke Sumatera gitu ya? Iya, buat mempertahanin Hubungannya Mbak hubungan sama keluarga, dia. kan sudah ada anak gitu. Ternyata anak itu gak menjaminkan untuk keluarga, untuk bertahan ternyata gitu. Saya aja pulang dari Sumatera sendiri sama anak saya, Berdua Mbak? berdua. Terus Gak ongkosnya, Mbak, dianterin, dapat gak, dari mana? gak dianterin. Jadi saya pulangnya itu naik travel itu ke bandara jam 3 subuh, Mas. Berarti Mbak itu kabur gitu? Bukan kabur, emang saya minta pulang. Sudah pamit berarti? Sudah pamit. Tapi saya dengan teganya mantan suami saya ini gimana ya, gak dianterin sampai bandara. Subuh-subuh itu, Mas, jam 3 itu. Ya berani nekat, modal nekat saya pulang dari Sumatera bawa anak masih umur 1 tahun. Ya, pulang saya dari Sumatera. Masalah ongkos itu emang dikirimin sama orang tua, meskipun orang tua masih minjem gitu tuh, Mas. Memberanikan diri. Terus sampai di Jawa ya, di Jember ini, kata orang tua gimana Mbak? Ya kata orang tua gimana, emang dari awal orang tua kan nggak ngerestuin. Ya, jadi orang tua saya itu bersyukur saya bisa lepas dari lelaki yang tidak bertanggung jawab sama sekali buat saya dan anak saya. Itu awalnya bisa ketemu sama orang mana? Kalimantan? Sumatera. Sumatera. Itu gimana sih Mbak? Kok bisa ketemu orang jauh gitu Mbak? Dia dulu di Jember, Mas. Oh, Iya. kerja di Jember gitu ya? Iya. Waktu saya masih sekolah SMK itu. Iya. Nah terus sekarang nggak ada komunikasi lagi ya? Lost kontak, Mas. Nah, terus sama anaknya gimana tanggung jawabnya ya? Ya saya sendiri nyari sama orang tua, Mas. Saya nggak mau mikirin nafkah dari mantan suami saya. Masa saya mau minta, kan iya. Dia emang bertanggung jawab kan, nggak usah diminta, nggak usah untuk aku, buat anaknya aja gitu. Ya, apalagi Jangankan kan, nafkain kan ya, Mas. iya, apalagi kan masih darah dagingnya dia juga. Iya itu. Makanya saya sekarang ini lama sendiri, takut trauma gitu tuh, Mas. Yang mau ngejalanin hubungan lagi itu takut sama trauma. Soalnya kalau saya bener-bener serius itu emang nggak macem-macem, Mas, gitu. Iya, iya. Pengen yang siapa yang nggak mau rumah tangganya damai, tentrem gitu. Gitu ya Mbak. Terus planningnya Mbak ke depan tuh, rencananya Mbak ke depan tuh gimana? Masa tetap sendiri gitu? Saya serahkan semua sama yang di atas. Saya harus minta restunya kedua orang tua. Iya. Dibuat pembelajaran aja, Mas. Saya tuh nyarinya bukan yang gimana-gimana, nggak perlu kaya, nggak perlu ganteng, yang penting bisa bertanggung jawab. Gitu ya. Ya, mulai dari nol sama saya pun nggak apa-apa. Soalnya kan saya terbiasa hidup sederhana, mandiri. Jadi kegantengan, kekayaan itu tidak menjamin suatu hubungan bakal bahagia. Betul, betul Mbak, betul Mbak. Fisik dan harta bukan Iya. ukuran untuk bahagia Mbak. Betul, Mbak. Saya salut sama Mbak Vitanya ini. Saya kira Mbak Vitanya dari kemarin kok kayak apa ya, kayak yang kurang dewasa. Ternyata dari pengalamannya Mbak, ternyata Mbak lebih dewasa dari saya ini. Makanya Mas, sampean lek mau nikah gitu tuh, mantepkan diri. Apalagi sampean kan cowok, imam dalam rumah tangga gitu. Jadi sebisa mungkin cari uang dulu lah, biar istri sama anaknya itu tidak terlantarkan.
meskipun sederhana, nggak perlu banyak uang, yang penting istiqomah gitu.
Bye.